Saudara, Golkar dan Gerindra hari ini secara kompak mengumumkan secara bulat akan mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta dengan membentuk poros koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Akankah Kim Plus ini akan menyebabkan Pilkada Jakarta hanya satu poros atau berpotensi kotak kosong? Kami bahas bersama Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN yang nanti akan bergabung. Sudah bergabung juga Pipin Sopian, juru bicara PKS, dan ada Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research Center. Selamat malam Kang Pipin, juga Mas Saidiman. Malam, Assalamualaikum Mbak Disti. Friska di sini. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, jadi kan sudah ada Kim Plus. Kalau PKS sudah memetakan belum siapa yang masih ada di jajarannya bersama PKS untuk mengusung Mas Anies? Ya, kami tentu masih berharap ya bahwa teman-teman dari Nasdem, PKB, dan mudah-mudahan nanti PDIP juga masih bisa bersama-sama mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Jadi ini yang sejak awal Presiden PKS ya mengkomunikasikan ini ke Nasdem, kemudian kemarin di Harlah PKB juga Pak Saihu langsung menyampaikan bahwa mengajak PKB untuk mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Ah, oke. Juga kami juga ada tim yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan PDIP. Tetapi saya kira ikhtiar itu memang ini khusus sekali untuk Hmm. DKI Jakarta ini ya, dan saya kira Mas Anies ini ya luar biasa lah ya, calon yang memang mendapatkan perhatian dari berbagai partai politik dan dari media dan masyarakat. Oke. Tentu kami juga pada posisi saat ini adalah memberikan tugas kepada Mas Anies bahwa PKS sudah punya kursi 18 ya, dan untuk bisa berlayar kurang 4. Ya. Sehingga kami memberikan tugas ya, pimpinan PKS memberikan tugas kepada Mas Anies untuk silahkan lengkapi sisanya Nah, ya. Kang Pipin, tapi kan untuk melengkapi sisanya ini apakah mau menerima paket kalau dari PKB dan PDIP yang terakhir sudah berkomunikasi, Kang? Ya tentu semua itu kan kita bicarakan plus minusnya siapa yang akan diusung ya. Termasuk kami harus sampaikan ketika Pak Anies dan Pak Sohibul Iman dipasangkan ini, sejak awal kami sudah menyampaikan ini ke Nasdem, dan Hmm. sebetulnya beberapa bulan lalu nama pasangan Anies Sohibul Iman ini diminta langsung oleh Pak Surya Paloh ya. Kami ingat betul waktu itu. Dan kemudian akhirnya pimpinan PKS menetapkan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ini Hmm. sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya. Nah, adapun sampai saat ini ketika kami tidak mau nanti politiknya adalah politik sudden death, politik di akhir Hmm. keputusan sehingga akan dilema bagi semua pihak, maka kami berharap ini bisa segera diputuskan sehingga kita berharap bahwa Nasdem, PKB segera bisa mengeluarkan surat rekomendasi atau SK Ya. penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, Nasdem ini kan terakhir bilang, Bang Sahroni bilang bahwa belum tentu surat rekomendasinya untuk Mas Anies. PKB juga masih di area abu-abu. Kalau tadi Bang Jazilul, saya tanya ke Mas Viva, apakah plusnya yang lebih dari satu ini adalah PKB dan Nasdem yang masih gamang? Ya, di Pilkada Daerah Khusus Jakarta ini sangat dinamis dan menjadi perhatian publik. Kami yang di Koalisi Indonesia Maju menginginkan bahwa akan ada koalisi besar di daerah khusus Jakarta. Apakah itu tambahan dari dulu Pilpres 01 atau yang lainnya. Intinya bahwa koalisi besar ini akan bisa menambah potensi suara dan bisa menambah kursi di DPRD sebagai syarat, dan nanti akan kita lihat perkembangan selanjutnya siapa nama-nama pasangan calon yang akan resmi mendapatkan SKB 1 KWK. Oke, tapi Kalau parpol mananya kemudian itu sudah bisa dibagikan belum, Mas Viva? PKB sama Nasdem bukan? ya bisa saja nanti akan ada keputusan, bisa PKB, Nasdem, dan juga bisa PKS kan. Kan kita dan PKS ini kan sudah menjadi dekat, sering komunikasi gitu. Dan proses untuk penentuan pasangan calon itu kan masih belum, masih dalam proses
dan dinamika, dan nanti akan ditetapkan dalam waktu yang dekat. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju, memang ada naga-naganya akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju. Oke, Bisa juga nanti, bisa jadi nanti Kang Emil, Ridwan Kamil berpasangan dengan PKS. Kan bisa juga begitu. Tapi namanya Kang Emilnya sudah pasti ya, Ridwan Kamilnya sudah pasti. Tinggal wakilnya siapa? Ya, kepastian itu hanya milik. Kok kayaknya PAN sendirian yang masih agak ragu-ragu, Mas Viva? Soalnya tadi kayaknya Gerindra di Bang Dasko. Juga tadi Golkar, Pak Erlangga udah yakin tuh Kang Emil yang OTW Jakarta. Tapi apakah PAN memang belum strike atau masih lobby-lobby? Tidak ragu-ragu, ya masih dalam proses untuk menentukan siapa calon untuk gubernur dan wakil gubernur. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju kan, kalau Kang Emil maju di daerah khusus Jakarta, Partai Amanat Nasional akan senang. Dan apabila bertambah senang lagi kalau berpasangan dengan PKS kan begitu. Ini kayak masih mau ngajak Kang Pipin, Mas Aidiman bacanya kayak gimana Kim Plus ini, siapa yang berpotensi maju atau berpotensi ditarik ke Kim Plus? Saya melihat yang pertama yang paling potensial adalah tentu saja dari partai-partai koalisi perubahan ya. Di sana sudah ada komunikasi yang intens misalnya dengan PKB atau dari awal gitu ya juga dengan Nasdem. Tetapi saya setuju tadi bahwa PKS juga sebetulnya punya potensi juga. Kalau kita lihat di beberapa daerah kan sudah mulai tuh PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung gubernur di Jawa Timur. Tapi apa iya kalau di Jakarta, Mas Saidiman? Nah itu dia, di tempat lain sudah ada, itu artinya ada potensi juga. Jadi PKS ini tidak kaku juga bagi Kim untuk kemudian mengambil PKS walaupun kemarin berseberangan. Tetapi di Jakarta saya kira ada situasi yang khusus karena di Jakarta ini ada tokoh yang sangat populer yaitu Anies Baswedan dan cukup terasosiasi dengan PKS. Saya tidak yakin bahwa PKS akan mudah gitu ya melepaskan Anies karena selama ini Anies sudah sangat dekat dengan PKS dan ini saya kira juga kalau kita lihat dari kultur partai kita kan butuh sosok tokoh nasional yang populer seperti Anies Baswedan. Nah itu saya kira yang agak menghalangi PKS ataupun juga mungkin Nasdem untuk kemudian serta-merta bisa bergabung dengan Kim. Jadi di antara tiga partai itu saya kira sekarang yang tidak punya hambatan semacam itu saya kira justru PKB gitu ya. Tetapi itu bukan berarti PKS tidak punya potensi karena kita lihat tadi di Sumatera Utara sudah bergabung, kemudian di Jawa Timur, di Banten juga bergabung dengan Kim. Jadi sudah ada presidennya di beberapa daerah lain di mana PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Oke, apa-apa iya Kang Pipin, PKS masih punya kesempatan atau punya peluang untuk bersama-sama di Kim Plus ini seperti ajakannya Mas Viva Yoga, ada gayung bersambut atau tidak, Kang? Nah, kami tentu harus secara rasional melihat siapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan berlayar dan tentu kami akan berhitung potensi menangnya besar atau tidak. Jadi misalnya kami kan sejak awal memang mencalonkan Mas Anies misalnya. Kami sudah menawarkan kepada partai-partai lain untuk ayo kita usung bareng-bareng. Kemudian kami tawarkan kenapa Pak Sohibul Iman karena kami partai dengan raihan terbesar di Jakarta. Dan kemudian ketika misalnya kami mendengar ada respon bahwa yang lain tidak ke Mas Anies, akhirnya berpotensi bahwa ini tidak berlayar, maka tentu kami akan memikirkan opsi-opsi yang lain. Tetapi sampai saat ini bahwa kami memang sudah memberikan penugasan kepada Mas Anies, silahkan lengkapi. Kami punya 18, tinggal 4. Silahkan lengkapi dengan surat keterangan atau surat keputusan partai. Siapa boleh Nasdem, PKB, mau PDIP, monggo. Kami siap untuk memperjuangkan. Tetapi kan kami tidak mau nanti ini di akhir deadline kemudian tidak ada pasangan sehingga tidak berlayar. Sehingga kami memang harus menetapkan ada deadline atau jatuh tempo di awal Agustus ini ya kepada Mas Anies dan tentu nanti pimpinan akan memutuskan apakah akan memberikan tambahan waktu atau misalnya melihat opsi yang lain yang kira-kira bisa diterima oleh warga Jakarta. Opsi yang lain ini apa, Kang Pipin? Apakah wakilnya yang bisa dirombak atau tidak justru calon gubernurnya ini yang bisa berpotensi bukan Mas Anies?
Semuanya berpotensi. Kami punya mekanisme syuro bainahum, musyawarah yang diputuskan oleh pimpinan PKS, ada badan musyawarah PKS yang memutuskan siapa yang akan diusung, baik gubernur, wakil gubernurnya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk mendapat usungan dari partai yang lain, maka tentu kami akan mempertimbangkan yang lain. Tetapi untuk di Jakarta kami akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengusung kader kami menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur Hmm. di DKI Jakarta. Untuk apa? Untuk memastikan amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jakarta kepada PKS ini bisa dijalankan semaksimal mungkin. Ya, Eh, Jadi, Nah, Mas Viva melihatnya apakah ini ya. masih ada potensi artinya untuk PKS juga masuk ke Kim atau justru Kim Plus ini termasuk PKS yang dipertimbangkan? Sangat potensial, Mbak. Karena begini, satu, konfigurasi politik nasional berbeda dengan konfigurasi politik di daerah. Tidak seluruh konfigurasi politik nasional itu bisa ada di konfigurasi politik di daerah. Karena konfigurasi politik di daerah itu memiliki warna tersendiri. Jadi sangat cair proses untuk kerjasama atau koalisi antar partai itu tidak tergantung kepada proses koalisi di tingkat nasional. Pertama, ya. Yang kedua, nah, untuk daerah khusus Jakarta itu adalah sebagai bukti bahwa arahnya akan ada sebuah koalisi besar, koalisi Indonesia Maju ditambah dengan koalisi apa namanya yang lain ya, itu akan bisa menambah. Intinya bagi PKS tentunya akan mengusung kader terbaiknya. Apakah Ya. itu Mas Sohibul Iman atau siapa? Intinya kan di situ. Jadi nanti pasti akan ada potensi dan ada hal yang menarik di DKI, di DKJ ini tentang siapa nama-nama pasangan calon. Jadi intinya bahwa kami sangat siap untuk bekerja sama dengan PKS di daerah khusus Jakarta. Kalau misalnya dari pernyataannya Kang Pipin ataupun Mas Viva kayaknya masih cukup cair untuk koalisi ini. Kalau Mas Saidiman membaca konfigurasi politik di Jakarta seperti apa? Apakah mungkin Ridwan Kamil versus Anies Baswedan atau tidak? Iya, saya kira yang paling mungkin yang pertama adalah memang Ridwan Kamil disiapkan untuk skenario melawan Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan di Jakarta ini kan sangat populer dan di dalam survei-survei sekarang ini masih paling tinggi suaranya. Dan satu di antara sangat sedikit tokoh yang mungkin kompetitif melawan Anies Baswedan adalah tokoh yang juga populer, sepopuler Ridwan Kamil begitu ya. Dan saya kira Ridwan Kamil punya poin penting, walaupun sekarang elektabilitasnya masih di bawah Anies, tetapi Anies kan punya pendukung, tetapi juga punya kelompok masyarakat yang selama ini resisten. Nah, kita melihat Anies Baswedan, sosoknya itu relatif bisa diterima, walaupun elektabilitasnya masih di bawah sekarang, tetapi dia tidak memiliki resistensi dari Ridwan kelompok Kamil. masyarakat, seperti yang dialami oleh Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama. Nah, dengan adanya Kim Plus ini artinya bertambah gemuknya Kim, apakah bisa jadi variabel untuk mengerek suara Ridwan Kamil? Anda melihatnya, Mas Saidiman? Saya kira tentu artinya kalau lebih banyak partai, lebih banyak mesin partai yang bisa bergerak di bawah dan itu penting untuk pilkada seketat DKI Jakarta. Tetapi jangan lupa bahwa di pilkada juga di nasional sebetulnya masyarakat tidak cukup dekat ya dengan partai-partai politik. Party ID kita sangat rendah di bawah 20% karena itu figur yang paling menentukan. Walaupun partai penting untuk menggerakkan, untuk berkampanye, untuk sosialisasi di bawah gitu ya sebagai mesin partai, tetapi ya pada akhirnya publik akan melihat figur sebetulnya di dalam pilkada ke depan. Kang Pipin melihatnya sejauh ini yang masih harus dilengkapi kan minimal 4 kursi lagi. Nah, itu partai mana yang sudah mendekati oke? Karena Nasdem tampaknya juga masih mengambang, PKB juga demikian. Apa yang Kang Pipin lihat di deadline ini sudah di awal Agustus, siapa yang masih bisa ditarik atau bahkan bisa tidak jadi mengusung Mas Anies? sebetulnya sejak awal yang kami harapkan adalah dari Partai Nasdem ya. Karena memang kami cukup intens beberapa bulan lalu untuk membicarakan Pilkada DKI ini. Jadi saya ingat betul pertemuan kami ketika di Nasdem Tower ya untuk membicarakan Pilkada DKI itu memang salah satu nama yang diusulkan oleh Nasdem adalah
Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Sehingga bagi kami ketika kita memutuskan ini, maka seharusnya bisa berjalan. Tetapi kami memahami bahwa ada dinamika politik yang terjadi, ada mungkin dinamika politik tidak hanya daerah, tapi dinamika politik nasional, dan itu tentu kami akan pertimbangkan. Sekali lagi, bagi kami akan berikhtiar semaksimal mungkin ya untuk mengusung aman ini Anies Sohibul Iman. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan berlayar, maka opsi lain kami harus pertimbangkan ke depan. Apakah Oke. nanti diperpanjang waktu untuk Mas Anies mencari mitra koalisi, atau misalnya opsi-opsi yang lain yang tersedia, tentu akan menjadi pertimbangan pimpinan PKS yang akan menyerap aspirasi dari kader, struktur, dan pemilih PKS yang ada di Jakarta. Oke, jadi kan ikhtiarnya PKS ini masih untuk mencari memajukan pasangan aman. Mas Viva, yang sudah oke, yang disebut Mas Dasko oke, itu tuh siapa? Apakah PKB atau bahkan Nasdem tuh sudah masuk lebih banyak kakinya ke Kim Plus? Yang sudah oke nanti akan diumumkan secara resmi saja. Gitu. Bisa juga dengan PKS, karena ini masih sangat cair sekali. Tapi kan ikhtiarnya belum ke sana, kalau kata Kang Pipin. Ikhtiar politik sedang dalam proses ke sana, dan kita melakukan ijtihad politik juga dalam rangka apa? Untuk menghadirkan pilkada yang sejuk, yang menyegarkan, yang mencerdaskan, membahagiakan sebagai bagian dari pesta demokrasi rakyat yang betul-betul memberikan warna Indonesia yang baik gitu ya. Jadi intinya kita mengarahkan pilkada di daerah khusus Jakarta dengan warna seperti itu. Kapan sih diumuminnya, Mas Viva? Dalam waktu dekat kita akan waktu dekat kan banyak itu range-nya. Satu besok, lusa, atau kapan? Ya, pokoknya sebelum tanggal 20-an lah, sebelum tanggal 20-an gitu ya. Kan kita mendaftarkan ke KPU kan tanggal 27 Agustus. Sebelum tanggal itu prosesnya sekarang sedang berjalan, dan kita melihat bahwa setiap partai politik itu memiliki kecenderungan untuk mengusung kader-kader terbaiknya. Karena salah satu partai politik adalah bagian dari proses kaderisasi, dan ini menjadi hal yang baik dalam proses untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan meningkatkan kehidupan kualitas partai politik di Indonesia. Dan kita akan melihat bahwa proses koalisi sebentar lagi akan terjadi, dan suasananya akan betul-betul membahagiakan gitu. Membahagiakan untuk Kim. Dan membahagiakan buat semuanya dan buat rakyat, dan buat masyarakat daerah khusus Jakarta, dan akan terjadi sebuah proses pertandingan di pilkada yang menyegarkan dan membahagiakan. Oke, terakhir Mas Saidiman, singkat saja, yang paling logis sekarang hitung-hitungan politiknya gimana? Yang paling ideal adalah Anies Baswedan tetap maju, dia mendapatkan perahu dan melawan Ridwan Kamil, karena akan kalau Anies Baswedan yang sangat populer itu dan diinginkan kembali oleh publik Jakarta sekarang untuk kembali bertarung itu tidak maju, ini akan punya dampak yang buruk, dan ini tidak bagus ya untuk proses demokratisasi kita ke depan. Dan juga saya kira agak bermasalah juga misalnya kalau Ridwan Kamil akan melawan kotak kosong, katakanlah demikian. Saya khawatir para pendukung fanatik dari Anies Baswedan itu bisa memobilisasi diri untuk kemudian mengalahkan Ridwan Kamil ya melalui kotak kosong. Oke, ditunggu nanti konfigurasi segeranya dari PKS maupun dari Kim Plus, itu siapa sebenarnya, siapa-siapa saja yang masuk di dalamnya, termasuk siapa calon yang akan diusung masing-masing, baik itu PKS maupun Kim Plus, atau jangan-jangan satu perahu. Terima kasih atas waktunya Kang Pipin, juru bicara PKS Pipin Sopian. Terima kasih juga Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN. Terima kasih juga Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC Saiful Mujadi Research and Consulting. Selamat malam. Selamat malam.